Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitri, peserta Latsar CPNS Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026, golongan 3, angkatan 2, kelompok 4, dengan nomor daftar hadir 38. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan tugas terkait analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi sebagai analis kebijakan ahli pertama. Jabatan fungsional analis kebijakan diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka kreditnya. Disebutkan bahwa dalam bab 1 pasal 1 jabatan fungsional analis kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. Adapun tugas jabatan fungsional analisis kebijakan dalam bab 2 pasal 4 yaitu tugas pokok analis kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan. Adapun uraian tugasnya yaitu 1. Mengidentifikasi permasalahan kebijakan publik di bidang tertentu sesuai penugasannya. 2. Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi berkaitan dengan permasalahan kewajiban. 3. Melakukan kajian awal terhadap permasalahan kebijakan berdasarkan metode analisis kebijakan. 4. Menyusun dokumen rekomendasi kebijakan berupa opsi-opsi alternatif atau usulan kebijakan. 5. Menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan atau pemangku kepemimpinan terkait. 6. Melakukan evaluasi awal terhadap implementasi kebijakan sesuai kewenangan. 7. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mendukung analisis kebijakan. 8. Melaksanakan tugas lain yang mendukung fungsi analisis kebijakan sesuai dengan perintah atasan. Dari 8 fungsi tersebut, terdapat 5 isu yang saya rasa masih belum optimal dilaksanakan, yaitu 1. Belum maksimalnya pengumpulan dan analisis data kebijakan. 2. Belum optimalnya penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan. 3. Belum efektifnya penyusunan hasil analisis data kebijakan serta rekomendasi kebijakan. 4. Optimalnya pelaksanaan evaluasi implementasi kebijakan. 5. Belum optimalnya koordinasi antar pihak dalam mendukung analisis kebijakan. Selanjutnya dilakukan tapisan isu dengan metode APKL. APKL adalah metode untuk menapis dan menentukan prioritas isu berdasarkan 4 kriteria, yaitu A. Aktual, yaitu isu yang benar-benar terjadi saat ini dan relevan dengan kondisi nyata. B. Problematik, adalah isu yang mengandung permasalahan yang perlu segera ditangani. Kelayakan, yaitu isu menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas atau berdampak luas bagi organisasi. Layak, yaitu isu pantas dan realistis untuk ditangani sesuai kewenangan, sumber daya, dan prioritas organisasi. Skala yang digunakan adalah 1-5, di mana ranking satunya itu diketahui adalah isunya belum maksimalnya pengumpulan dan analisis data kebijakan, sedangkan ranking 2-nya yaitu belum efektifnya penyusunan hasil analisis data kebijakan serta rekomendasi kebijakan, dan ranking 3-nya yaitu belum optimalnya penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan. 3 isu tadi dilanjutkan dengan tapisan memakai metode USG. Metode ini digunakan untuk menentukan prioritas akhir isu berdasarkan U. Urgensi, S. Seriousness, dan G. Growth, di mana urgensi adalah tingkat mendesak suatu isu yang harus ditangani, seriousness adalah tingkat keseriusan dampak yang akan muncul, Growth, seberapa potensi berkembangnya masalah jika tidak ditangani dengan segera. Dapat dilihat isu 1 mendapat ranking 1, di mana ini sangat mendesak karena jadi fondasi kebijakan. Dampaknya besar dan akan terus memburuk jika tidak diperbaiki. Sedangkan isu nomor 2 yaitu penting, tetapi lebih pada tahap hilir atau komunikasi sehingga sedikit di bawah 2 isu
dua isu yang ada. Dan isu ketiga, dampaknya juga serius karena mempengaruhi kualitas kebijakan, namun urgensi dan pertumbuhan sedikit di bawah isu data, sehingga dapat diketahui bahwa isu prioritas utama untuk dianalisis lebih lanjut dalam fishbone diagram adalah belum maksimalnya pengumpulan dan analisis data kebijakan. Berikut adalah analisis data masalah memakai fishbone diagram, di mana faktor-faktor penyebabnya dapat dilihat menggunakan 4M: man, method, material, dan mesin. Dengan masalah utama yaitu belum maksimalnya pengumpulan dan analisis data kebijakan. Alternatif pemecahan masalah yang didapatkan setelah melalui hasil analisis masalah menggunakan fishbone diagram yaitu 1. Kurangnya pelatihan teknis untuk akses dan pengolahan data, maka melaksanakan pelatihan teknis pengolahan dan analisis data terkait kegiatan PHBI dan sosial masyarakat. Belum adanya SOP atau standar baku dalam pengumpulan dan analisis data, maka menyusun dan menetapkan SOP pengumpulan dan analisis data kebijakan. Data yang tersedia belum terintegrasi dan tidak akurat, maka bisa membangun sistem database terintegrasi untuk data kesejahteraan rakyat, terutama data pengolahan hibah. Yang terakhir, untuk akar masalah belum optimalnya sistem informasi pengolahan data kebijakan, maka dapat mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi pengolahan data kebijakan. Sekian presentasi dari saya terkait analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi analis kebijakan ahli pertama. Terima kasih.